Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh terpaksa gitu ya, kita juga bahas mengenai CFG atau City Football Group yang mana beberapa hari ini menjadi tenar, namanya semakin terangkat gitu ya, karena digosipkan katanya Persib Bandung atau Kota Bandung sudah masuk dalam petanya CFG. Nah, benar atau tidak gitu. Nah, ini akan kita coba bahas, dan buat teman-teman Bobotoh mohon sekali lagi simak dari awal sampai akhir dan secara bijaksana menanggapinya gitu ya. Jadi biar kita menjadi bobotoh yang betulan atau yang benar-benar next level, tidak hanya sekedar wacana saja. Jadi biar kita juga pengetahuannya semakin bertambah, kita juga semakin cerdas dalam memilih berita yang mana itu benar atau berita yang masih tidak benar gitu ya. Jadi sekali lagi alhamdulillah kita memberikan satu hal yang memang positif buat teman-teman Bobotoh dan tanggapannya pun positif gitu ya. Jadi biar tidak disangka lagi kita sosmed yang memang tidak tahu apa-apa. Nah, ini kita coba bahas satu hal mengenai apakah benar CFG sudah mengakuisisi Persib Bandung atau belum gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Dari yang pertama, beberapa hari ini Persib Bandung sedang dihebohkan dengan kabar atau berita yang katanya Persib Bandung sudah masuk dalam peta di dalam komunitas CFG. Benar atau tidak? Jawabannya benar. Tapi teman-teman, nah untuk kabar yang apakah Persib Bandung sudah bekerja sama dengan CFG, ini yang tidak benar. Oke, jadi ada dua hal ya. Yang Persib atau Kota Bandung masuk dalam peta dari CFG, dari peta komunitas CFG itu benar, tapi kabar mengenai kerjasama CFG dan Persib Bandung ini yang tidak benar. Nah, maksudnya kenapa sampai bisa Persib Bandung ini masuk dalam peta CFG, peta komunitasnya? Baik teman-teman, kita jelaskan secara perlahan dengan bahasa yang sederhana, jadi biar teman-teman langsung ngerti gitu ya. Di tahun 2017 CFG pernah datang ke Kota Bandung untuk melaksanakan coaching klinik. Jadi coaching klinik ini adalah pelatihan singkat mengenai dasar sepak bola, baik itu untuk pemain maupun untuk pelatih gitu ya. Jadi CFG ini mendatangkan beberapa orang ke Kota Bandung ini, yaitu untuk ada kegiatan coaching klinik. Nah, makanya Kota Bandung masuk dalam komunitas CFG yang ada di petanya gitu ya. Nah, ini bukan hanya Kota Bandung saja, ada Kota Kuala Lumpur, ada Melbourne gitu ya, ada juga Mumbai, ada juga beberapa kota di India, lalu juga di Amerika Latin gitu ya, di Eropa. Jadi bukan hanya Kota Bandung saja teman-teman, namun berbeda. Yang coaching klinik mah sudah banyak gitu ya, sedangkan yang bernaung di bawah CFG atau di bawah City Football Group ini baru ada 13 tim teman-teman, 13 klub. Dan ini mungkin CFG ya ada yang akhirnya memang bergabung dengan CFG seperti Mumbai di India. Mumbai juga pernah didatangi coaching kliniknya gitu ya, tapi akhirnya dia bergabung dengan CFG. Nah, bisa jadi ya ini juga kan pemantauan atau apa ya istilahnya mah, pasti dipantau gitu ya. CFG ingin melebarkan sayapnya ke Asia Tenggara, karena Asia Tenggara belum ada. Kalau memang mau klub yang modern, klub yang sudah berbasis digital dan lain sebagainya, ya kenapa tidak ke JDT gitu ya, ke Malaysia, kalau memang ingin ada di Asia Tenggara. Tapi ya CFG ini mungkin mempunyai penilaian lain sehingga belum memutuskan siapa yang akan diajak kerjasama di wilayah Asia Tenggara tentu saja. Nah, ini sebetulnya CFG pernah katanya datang itu ke Indonesia nawarin Arema FC, tapi waktu itu
tidak jadi, entah apa alasannya. Lalu pernah datang juga untuk nawar Persis Solo, teman-teman. Aduh, bukan PSIS ya, Persis Solo. Dan ketiga, apakah benar ke Persib Bandung? Nah, ini patut kita tunggu, teman-teman, gitu ya. Tapi kalau untuk penjelasan secara gamblangnya sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, mungkin 3-4 hari yang lalu gitu ya, mengenai CFG ini. Namun di saat ini kita tekankan saja kepada rumors Persib Bandung yang sudah kerjasama katanya dengan CFG. Nah, jawabannya belum gitu ya. Yang sudah CFG pernah datang ke Kota Bandung, betul, dalam rangka coaching klinik, itu pun di tahun 2017. Jadi untuk saat ini jangan terlalu cepat untuk menerima berita secara mentah-mentah gitu ya, teman-teman. Nah, bagaimana sekarang peluang CFG untuk kerjasama dengan Persib Bandung? Baik, gini teman-teman, ada dua hal yang mesti dibedakan juga. Yang pertama, kemarin kan kita bahas alias. Nah, sekarang kita bahas CFG. Apa sih persamaan atau perbedaan dari dua calon yang mungkin bisa kerja sama dengan Persib Bandung? Yang pertama, Allianz kemarin sudah kita jelaskan. Allianz di sini lebih menitik beratkan kepada untuk ke stadionnya, untuk ke stadion dan untuk kesejahteraan pemain dan official tim kayak gitu ya, atau ya lebih kan kalau Allianz ini asuransi jiwa, jadi ingin melindungi setidaknya seluruh pemain, official, pelatih ataupun seluruh karyawan PT PBB minimal gitu ya, teman-teman. Jadi ingin menancapkan satu pola marketingnya itu melalui stadion. Nah, biasanya kalau Allianz itu masuknya ke stadionnya, teman-teman, atau ke infrastruktur lebih tepatnya gitu ya. Stadionnya nanti dirubah, ini mau itu dan lain sebagainya, harus ada pola mengikuti Allianz, teman-teman. Tapi ya di sini kita nggak tahu bagaimana misalkan nanti perjanjiannya harus menyediakan dana sekian mungkin dari Persib Bandung gitu ya, untuk ini, untuk itu dan lain sebagainya. Nah, ini juga makanya Allianz butuh satu sokongan dana lebih, yaitu dari World Bank atau dari Bank Dunia. Kenapa? Karena ya Allianz memang tujuannya mungkin hanya secara fasilitas saja gitu yang bisa mereka kasih. Tapi kalau untuk investor berupa uang dana segar yang berlimpah atau yang di luar rencana awal Allianz, nah inilah yang memang berbeda. Nah, kalau CFG bisa masuk di situ, teman-teman. Jadi CFG ini bisa meliputi semuanya. Kalau Allianz itu hanya sebagai sponsorship gitu ya, namanya sponsor mah ya paling ya itu di stadionnya harus ada nama-nama berhubungan dengan Allianz, atau dengan ya minimal dengan nama sponsor lah. Persib Bandung harus menggunakan nama sponsor. Tapi kalau untuk CFG ini meliputi semuanya, yaitu menjadi investor bukan sponsor. Jadi investor ini bisa menyediakan dana segar untuk ini, untuk itu, sok wae lah dipakai buat apapun gitu ya. Bahasa sederhananya mah, saya punya 1 triliun atau punya 10 triliun, sok ini pakai buat apa aja, tergantung Persib mau gunakan untuk apa. Makanya bisa bangun training center mungkin gitu ya, lalu juga bangun kampung Persib dan lain sebagainya, bebas. Nah, kalau CFG mungkin tidak terlalu tidak terlalu neken untuk ganti nama stadion, tapi mungkin mengganti logo gitu ya, atau mengganti nama. Nah, inilah yang mungkin masih menjadi kendala. Katanya kan Persib salah satu dari 7 tim yang mendirikan PSSI yang tidak bisa dirubah, baik itu namanya, logo dan lain sebagainya. Nah, apakah masih bisa ada celah untuk itu atau tidak? Mungkin ini juga harus sedikitnya berkonsultasi dulu gitu ya, bagaimana caranya. Makanya agak lama nih untuk prosesnya jika memang benar, teman-teman, CFG sedang bernegosiasi dengan Persib Bandung atau dengan PT PBB. Nah, ada lagi informasi di luar sana, katanya Persib sudah mengadakan pertemuan nih dengan CFG di Bangkok, Thailand beberapa waktu yang lalu. Apakah benar? Ini pun masih belum ada data yang akuratnya gitu ya, baru hanya sekedar katanya, teman-teman, gitu ya. Nah, kalau memang ini kita
sejajarkan head to head dengan Allianz, Allianz justru lebih berpeluang lebih besar, teman-teman. Karena apa? Karena dia sangat serius. Makanya kita katakan kemarin sudah 70% untuk pembicaraan dengan Allianz. Kenapa, teman-teman? Allianz ini ya kan dia sangat serius, dia sampai datang ke Bandung, dia ketemu dengan jajaran direksi PT PBB, lalu ketemu dengan Pemkot, ngobrol gitulah, inilah keadaan GBLA dan lain sebagainya gitu ya, segala macam. Nah, inilah yang bisa mungkin lebih intens lagi ngobrolnya. Tapi kalau CFG, kenapa harus di Bangkok? Kenapa tidak di Bandung? Kenapa tidak di markas Persib yang memang pengen gitu ya, misalkan kerjasama. Nah, ada juga asumsi yang seperti tim redaksi kami sampaikan, teman-teman. Kalau memang Allianz, istilahnya tuh saya Allianz, teman-teman Persib gitu ya. Saya suka ke Persib ya, saya otomatis yang ngejar-ngejar Bobotoh gitu ya, karena saya suka Persib. Nah, beda dengan CFG. Jadi bisa jadi ya PT PBB yang ingin gitu ya, ingin mendekatkan diri ke CFG. Makanya ya Persib yang harus kemana-mana, ayo kata CFGT, sinilah samperin kita ke Thailand, ke Bangkok, misal kita ngobrol di sini, ya Persib yang datang. Nah, ini juga makanya masih sedikit tidak, agak meragukan lah gitu ya, jika memang manajemen Persib Bandung pergi ke Thailand pernah mengadakan meeting dengan CFG. Ini agak sedikit ambigu juga, teman-teman. Jadi belum tentu kebenarannya, beda jauh lah, atau berbeda dengan Allianz yang memang ingin bekerja sama dengan Persib secara serius. Ya, mereka datang ke sini dengan rombongannya, dengan membawa materi dan lain sebagainya. Ya, Persib Bandung pun sudah presentasi gitu ya, melalui denah, layout, sejarah GBLA dan lain sebagainya. Jadi kalau Allianz itu ingin fokus kepada branding Allianz dan Persib Bandung, yaitu menjadi seorang sponsor. Tapi kalau CFG bisa masuk kepada sistemnya, nanti beli sahamnya gitu ya. Kalau Allianz nggak beli saham, teman-teman, tapi kalau CFG bisa membeli saham dari PT PBB jika memang IPO. Nah, ini kata kuncinya, apakah Persib setelah IPO baru dibeli oleh CFG atau bagaimana? Kan sampai sekarang masih adem ayem gitu ya. Makanya ya teman-teman juga harus lebih smart lagi, harus lebih pintar lagi memilih berita. Jadi kemarin Persib masuk katanya ke peta CFG, yaitu sudah kerjasama. Belum. Kalau masuk betul, karena itu 2017 Persib atau Kota Bandung ini pernah didatangi oleh CFG, teman-teman gitu ya. Jadi untuk melakukan coaching klinik. Nah, ini lebih lengkapnya mungkin di video kita sebelumnya, teman-teman ya. Mangga disaksiin saja di sana. Tapi yang jelas kalau ditanya persentase Persib Bandung dengan CFG bagaimana, ini masih di bawah. Ya kalau Allianz 70% mungkin masih 30% kemungkinannya gitu ya. Dengan CFG apapun masih bisa terjadi. Ya kita tinggal nunggu IPO saja. Kalau Persib IPO kemungkinan ya ada yang membeli saham Persib Bandung secara besar-besaran gitu ya. Tapi yang paling jelas saat ini Persib Bandung sedang menarik sponsor-sponsor lokal, teman-teman, untuk setidaknya menambah branding Persib Bandung itu sendiri, menambah dana segar finansial yang baru, dan juga ya ini kejutan katanya, jadi belum bisa kita bocorin, tapi yang jelas akan diumumkan bulan ini dan secara cicil gitu ya, mengumumkan apa saja sponsor yang akan masuk ke Persib Bandung, teman-teman. Nah, ini ya kata kunci yang lain gitu ya, sponsor bukan investor. Kalau sponsor mah mungkin ya mau branding saja. Kalau ya kayak sekarang aja sponsor di jersey Persib gitu ya, ada Bale gitu ya, ada Kombipar, ada juga teh pucuk, Indomie atau juga Indofood. Nah, itu kan sponsor. Tapi kalau investor membeli saham dan juga bisa masuk ke manajemen Persib itu sendiri gitu ya, bisa ini bisa itu. Dan ya kita lihat aja Persib mau ngambil resiko yang mana, resiko ke Allianz atau resiko ke CFG yang bisa setidaknya mengatur manajemen di PT PBB gitu ya, teman-teman. Itu mungkin sedikit
penyegaran wawasan buat teman-teman bobotoh, mudah-mudahan lebih terbuka lagi biar lebih next level lagi gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi. Kita coba bacakan saja. Yang pertama, kalau parkir lebih aman di stadion atau di mana, Kang? Stadion sekarang alhamdulillah sudah jauh lebih aman daripada sebelumnya, karena stadion sekarang sudah menggunakan tiket gitu ya, scan tiket, bayarnya juga pakai tiket, keluar stadion juga dicek tiketnya, jadi lebih aman. Tapi untuk lebih aman lagi pakai kunci ganda, atau teman-teman jika ingin parkir yang lebih terpantau, baik itu dari CCTV, baik security-nya dan juga oleh beberapa penjaganya karena selalu diawasin gitu ya. Ini teman-teman bisa parkir di perumahan-perumahan warga di Gria Cempaka Arum, teman-teman, itu banyak gitu ya. Jadi di situ tempat untuk nitip motor, mobil gitu ada, dan harganya pun ya nggak jauh beda gitu ya. Kalau di stadion mah masih 2.000 gitu ya, tapi ya mangga aja, itu mah pilihan. Kalau di perumahan itu 10.000, tapi lebih ketat lah pengamanannya gitu ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua, Kang, gimana Marcelino jadi ke Marcelino jadi ke Persib gitu ya? Nggak tahu saya teman-teman. Kalau Marcelino kan kemarin rumornya kalau dia bermain nggak baik, nggak kunjung membaik gitu ya di klub yang dipinjamkan, saat ini akan dibalikan lagi ke Oxford United. Jika memang tidak baik juga, mungkin akan dipinjamkan ke klub baik yang lainnya. Nah, itu rumors yang terakhir, tapi nggak tahu kemana klub yang lainnya. Bisa jadi ke Persib mungkin, karena kan yang sekarang punyanya Erick Thohir gitu ya, yang punya Oxford United. Jadi ya Pak Ete atau Pak Eto bisa mungkin. Tapi banyak yang nggak setuju ya kalau Marcelino ke Persib Bandung. Lalu selanjutnya, bisa nggak Kang Persib kerjasama Allianz dan CFG? Wah, ini keren nih pertanyaannya. Ya bisa saja kalau memang ada deal-dealan ya, karena kan Allianz mungkin fokusnya ke infrastruktur gitu ya, ke fasilitas, CFG mungkin ke semuanya. Jadi ya bisa saja, tergantung mau nggak gitu ya mereka, siapa yang dulu-duluan gitu ya untuk dealnya dengan Persib Bandung, itu yang bisa menentukan deal kedepannya. Lalu selanjutnya, Adam Alis kabarnya gimana Kang? Wah, ini ya katanya cedera kaki ya, 1-2 pertandingan tidak bisa bergabung dengan Persib Bandung. Tapi ada sesuatu sebetulnya yang ingin kita bahas, tapi ya sudahlah, kita manajemen sudah bilangnya sakit, ya sudah sakit, cedera kaki. Tapi kan sekarang juga latihan suka ada gitu ya ikut, tapi ya udahlah, ya TTA aja ya, yang tahu-tahu aja ya, kita ikut manajemen aja. Manajemen bilangnya cedera kaki, ya kita cedera kaki juga teman-teman. Lalu selanjutnya, bentar. Ari nu kudu minjem ka World Bank teh saha Kang? Jadi bukan minjem gitu teman-teman. Di sini misalkan gini, Persib akhirnya milih kerjasama dengan Allianz gitu ya. Nah, Allianz ini kan hanya ingin tujuannya tuh menjadi sponsorship Persib Bandung. Nah, kalau Persib memang mengajukan ini itu butuh dana untuk ini, dana untuk itu, ya Allianz juga mungkin punya perhitungan, ya sudah, yang menyediakan bukan kami tapi pihak ketiga, yaitu World Bank atau ya Bank Dunia gitu ya. Nah, ini jatuhnya ada dua. Kemarin kita bicarakan, World Bank ini akan ngasih dana hibah, tapi ada timbal baliknya atau ngasih dana pinjaman gitu ya, dengan bunga yang mungkin ya sesuai kesepakatan gitu. Nah, ini kita nggak tahu. Kalau memang kerjasama dengan Allianz, ya otomatis kemungkinan World Bank ikut masuk juga gitu ya teman-teman. Makanya PT PBB berani nggak ngambil resiko itu. Tapi ya itu mah kita harapkan sebijaksana mungkin lah dari PT PBB. Ya kita serahin aja lah, dari mulai Pak Glenn itu kan bisnismen, jadi tahu hitung-hitungannya gitu ya. Lalu selanjutnya ada teman-teman yang sudah kirim salam nih, ditunggu, dari Kang Dias di Cililin katanya. Lalu ada dari Bobotoh Ciwidey Gunung.
Abah Diding dari Riau, dari Mang Boim Ciracas Jaktim Jakarta Timur, dari Mang Dedeyana Manonjaya Tasik, dari Kang Deni Konon dari Bobotoh Cilancang Cikijing Majalengka, dari Bobotoh Banjarnegara Jawa Tengah, dari Bobotoh Pangandaran Kang Iyang Bobotoh Sumedang, dari Nafas Konveksi Lewi Goong Garut, lalu dari Bobotoh Cihamplas Cililin, Bobotoh Kuningan Timur, Bobotoh Viking Sukanagara, Bobotoh Botram, Bobotoh Trajaya Majalengka, Juru Hedor Tasik, lalu dari Kang Agus Galunggung dari Bobotoh Cigondewah, Bobotoh Bogor Barat Lewi Liang, Bobotoh Ciparai, lalu juga Bobotoh Blok Kasur, Bobotoh Sukabumi, dan terakhir dari Bobotoh Banyumas. Wah, hatur nuhun buat teman-teman yang belum dibacakan, mohon bersabar karena ini masih ngantri. Insya Allah kita bacakan di video selanjutnya. Mudah-mudahan video kali ini menambah wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.